Ibrani 13 ayat 4, saudara. Saya kagum pada ayat ini. Ibrani 13 ayat 4. Lihat ayat ini. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang mengurus tempat tidur pernikahan. Hebat. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini. Enggak ada yang ngurus tempat tidur, the marriage bed. Saya percaya government manapun, council manapun di dunia nggak mungkin mengadakan sensus tempat tidur. Betul nggak? Nganggur itu pemerintah. Tapi ternyata surga ngurus tempat tidur, sudah. Nah, kalau sampai surga ngurus tempat tidur, berarti ada rahasia yang luar biasa. Oke, sudah ketemu? Hendaklah berapa orang? Baca coba. Hendaklah siapa? Berapa orang? Kamu semua hormat saja atau penuh hormat terhadap apa? Pernikahan. Tuhan minta semua kita penuh hormat terhadap perkawinan. Lalu kalimat berikutnya, apa yang Papa urus? Janganlah apa? Mencemarkan, mengotori tempat tidur pernikahan kita, the marriage bed. Jangan. Saya kagum, saudara. Kenapa tempat tidur harus diurus oleh surga? Jangan kita cemari, kita kotori. Ingat, kotornya tempat tidur pernikahan kita. Bukan karena 3 bulan spray nggak sempat cuci, bukan. Kotornya tempat tidur kita. Kalau ada apa dan apa di situ, baca itu. Baca, ada apa dan apa? Nah, percinan dan persundalan. Ngeri sekali. Jadi Tuhan gak mau. Kenapa Papa harus ngurus tempat tidur kita? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan ada di situ. Kok bisa tahu kita? Kita lihat di perjanjian lama. Tempat itu kotor tadinya. Bahkan ingat zaman Musa, kambing domba mertuanya berak kencing juga di situ. Itu tempat penggembala. Ya. Tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan berkata apa? Tempat ini kudus. Lepaskan sepatu. Musa bingung, kudus bagaimana? Ini tempat kambing dombaku berak kencing di sini kok. Jadi di mana Tuhan hadir, tempat itu jadi kudus. Katakan amin. Maka kalau Papa pesan kepada kita yang sudah menikah, tempat tidur kita jangan dikotori, berarti di situ Dia hadir. Luar biasa. Maka kalau Tuhan hadir di tempat tidur pernikahan kita, berarti itu takhta surga, His throne, ya, itu takhta Tuhan. Hebat sekali. Kembali masalah anak-anak. Saya tahu ayat ini dalam rahasia yang seperti ini karena belajar dari anak-anak. Coba ingat semuanya. Pasti ingat, nggak ada yang lupa. Baik anak-anak maupun kita orang dewasa. Waktu kita semua masih kecil, ya, maka tempat mana yang paling disukai anak-anak? Siapa jawab? Tempat tidurnya papa mama, bukan tempat tidurnya anak-anak. Mengapa semua anak senang main di tempat tidurnya papa mamanya? Betul? Kalau mereka tahu papa mamanya sudah di dalam kamar, langsung mereka masuk rame di situ. Biasanya mamanya suka teriak-teriak, jangan diinjak-injak, spray baru dicuci itu. Nah, biasanya mamanya yang cerewet. Saudara, mengapa anak-anak begitu senang tempat tidur papa mama? Karena tanpa diberitahu, anak-anak pun tahu di situ ada surga. Tapi lihat, kapan anak-anak nggak berani naik ke tempat tidur itu? Ketika papa mama ribut.
Betul? Masih ingat? Waktu kita ribut berdua, anak-anak gak akan berani naik ke situ. Mereka tahu. Nah, jadi disitulah kita belajar betapa Tuhan hadir di pernikahan kita. Karena tempat tidur itu tandanya ada kemuliaan Tuhan di situ. Maka itu kalau suami istri marah, lihat, kalau suami istri marah di negara mana saja, bangsa apa saja, pasti tempat tidurnya dimusuhi. Ngerti maksud saya? Betul. Kenapa ada istilah pisah tempat tidur? Kalau suami istri lagi marah, hampir nggak pernah memusuhi meja makannya. Betul nggak? Meja makan nggak perlu dimusuhi. Tetap aja duduk di situ beromongan. Tapi kenapa tempat tidur yang dimusuhi? Alasannya panas, alasannya macam-macam. Awas suami istri yang sudah nggak harmonis, perhatikan. Karena setan merusak rumah tangga kita. Dan kita disuruh jauh dari tahta itu. Kalau rumahnya kecil, nggak bisa pisah kemana-mana. Tetap di satu tempat tidur. Nanti yang satu ngadep selatan, satu ngadep utara, cuma ketemu pantatnya aja di situ. Aneh sekali, kenapa tempat tidur pernikahan bisa dimusuhi? Nah, kita suami istri, mari kita jaga keharmonisan ini. Terakhir, karena kita harus makan. Nanti kita lanjutkan, kita belajar. Kita akan buka Filipi pasal yang keempat ayat 2. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya apa? Supaya apa? Cepat baca kitab saudara. Sati sepikir di mana? Dalam Tuhan. Suami istri, mari kita periksa. Ini penting sekali. Topik apa yang paling banyak kita bicarakan waktu kita duduk, waktu kita pergi berdua, waktu kita di tempat tidur, waktu kita di meja makan? Jujur, topik apa yang paling banyak jadi pembahasan kita? Dalam research yang saya pernah buat, kaget, hampir 90% keluarga Kristen pun topik yang paling banyak dibahas adalah uang. Duduk ngomong uang. Kalau berak bisa berdua, biasanya klosetnya dua, akan ngomong uang juga itu. Maaf. Jujur, kalau uang jadi topik utama di pernikahan saudara, maka saudara adalah dua orang yang paling mata duitan sedunia. Ini serius. Topik pembicaraan kita terbanyak setiap hari itu apa? Ada orang bicara anak paling banyak, itu masih jauh lebih bagus daripada bicara uang. Yang paling celaka setelah uang adalah kalau suka bicarakan mertuanya, tetangganya. Wah, itu paling celaka. Jadi kita harus jujur, topik apa yang paling banyak kita bicarakan dalam pernikahan kita. Itulah keadaan pernikahan kita. Berbahagialah orang-orang tua kalau bicara tentang Tuhan, masa depan anak-anak. Berbahagialah orang tua seperti itu. Merenungkan firman. Tadi pagi saya tanya kepada lebih dari 6 keluarga suami istri, sempat disusi nggak tadi malam dengan firman? Mana sempat, mandi aja enggak, dia bilang begitu. Itu salah panitianya. Cari tempat kok jauh sekali, pikirin, wah ini. Oke, dimaafkan hari ini. Lain kali tidak, awas ya. Oke.
Jadi dimaklumi kalau tadi malam nggak sempat sharing lagi dengan apa yang kita bahas bersama kemarin dalam 2 sesian. Tapi ayo, kita penting sekali dalam hidup kita, saudara. Apa-apa kita disusikan. Yudia dan Sintikeku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bukan sehati sepikir kalau uangnya banyak. Awas, itu berarti dalam uang. Sehati sepikir dalam Tuhan, bukan dalam hal makan sama enak, uangnya banyak, tidak. Awas keluarga-keluarga, kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh berapa banyaknya uang yang kita punya. Awas, kita sangat salah di hadapan Tuhan. Jadi gini, banyak orang itu kebahagiaannya ditentukan oleh uangnya. Sampai anjingnya pun tahu kapan dia punya duit dan kapan dia tidak punya duit. Jadi kalau saudara punya anjing, hafal betul majikannya kayak apa, lagi punya duit kayak apa, nggak punya duit anjing tahu. Kalau bosnya pulang, begitu turun mobil, buka pintu, nutup pintu pelan-pelan, siul-siul, nyanyi-nyanyi. Anjing tidur, anjing nggak akan bergerak, dia cuma ngelirik, oh lagi punya duit. Jadi diam aja di sana. Tapi suatu hari bosnya pulang, buka pintu, nutup, cuder gitu. Terus nendang, kenapa begini? Apa itu? Anjing langsung ngeloyor masuk bawah kolong meja, pasti. Karena dia takut ditendang juga. Kenapa? Dia tahu lagi gak punya duit itu orang itu pasti. Mama-mama, saya tahu saudara mata duit dan tidak, saya akan tanya anak saudara. Kalau hari itu mama manis-manis, oh kamu sudah pulang, apa kabar? Ah itu lagi punya duit itu. Kalau pulang, kenapa kotor semua itu? Kamu kenapa begini? Wah, sudah ribut itu, lagi nggak punya duit itu pasti. Anak-anak ntar laporan saya, mamamu kayak apa ya? Saya harap kita semua bertobat hari ini. Ini serius, saudara. Seringkali uang jadi patokan dalam kehidupan kita, bukan di dalam Tuhan. Maka itu tempat tidur kita harus kuduskan. Amin. Jangan ada kebencian di tempat tidur itu. Suami istri yang sudah begini begitu pisah ranjang, marah, nggak pernah ngomong hari ini ada pemulihan. Supaya surga hadir kembali di pernikahan kita. Amin. Mari kita menghampiri Dia.